Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sari Tanjung. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. Dan sekarang saya berada di bangku EG2F. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran yaitu teori permintaan dan kurva permintaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang dibimbing oleh Bapak Imsar MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Jadi, teori permintaan adalah suatu yang menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Sedangkan kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan tentang hubungan harga suatu barang tersebut dengan jumlah harga barang yang diminta oleh para pembeli. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor harga, dan yang kedua, faktor bukan harga. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu faktor harga. Jadi, adapun yang dimaksud dengan faktor harga ialah hukum permintaan yang memiliki hubungan timbal balik. Maksudnya ialah apabila suatu harga barang atau jasa, maka permintaan pendapatan barang atau jasa tersebut akan mengalami kenaikan dan penurunan. Dan yang kedua yaitu faktor bukan harga. Jadi, faktor bukan harga tersebut terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu harga barang-barang lain, yang kedua pendapat para ahli, dan yang ketiga distribusi permintaan, dan yang keempat cita rasa masyarakat, dan yang kelima jumlah pembeli, dan yang keenam jumlah penduduk, dan yang ketujuh adalah usaha produsen untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu harga barang-barang lain. Jadi, harga barang-barang lain adalah barang pengganti, barang pelaku, dan barang netral. Jadi, adapun yang dimaksud dengan barang pengganti ialah suatu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lainnya. Sedangkan barang pelaku ialah suatu barang yang menggunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Sedangkan barang netral adalah perubahan permintaan harga tidak akan mempengaruhi permintaan tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu pendapat para ahli. Jadi, pendapat para ahli merupakan suatu faktor yang paling penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Jadi, pendapat para ahli tersebut terbagi menjadi 4 golongan barang, yaitu barang investor, dan yang kedua barang esensial, dan yang ketiga barang normal, dan yang keempat barang mewah. Adapun pengertian dari barang investor ialah suatu barang yang sangat diminati oleh orang yang berpendapatan yang sangat rendah. Sedangkan barang esensial adalah suatu barang yang sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang yaitu teori penawaran, kurva penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Jadi, teori penawaran adalah suatu yang mengutamakan kepentingan kepada hubungan antara tingkat harga dan jumlah suatu barang yang ditawarkan. Sedangkan kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah suatu barang yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Baiklah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama faktor harga, dan yang kedua faktor bukan harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor bukan harga. Jadi, faktor bukan harga terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu harga barang-barang lainnya, yang kedua
harga input atau disebut dengan pengeluaran yang sangat penting dalam proses dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi, yang keempat harapan, dan yang kelima jumlah penjual, dan yang keenam yaitu tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, adapun yang dimaksud dengan pergerakan kurva permintaan adalah suatu perubahan sepanjang kurva permintaan apabila suatu harga barang tersebut menjadi akan lebih naik atau menurun. Sedangkan pergeseran kurva permintaan merupakan suatu perubahan yang menyebabkan kurva permintaan bergerak ke kanan atau ke kiri yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Selanjutnya yaitu tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva penawaran. Jadi, adapun yang dimaksud dengan pergerakan kurva penawaran adalah suatu harga yang naik dari harga yang semula yang menyebabkan kurva penawaran bergerak ke atas dan menimbulkan adanya pertambahan jumlah harga barang yang ditawarkan. Pergeseran kurva penawaran adalah suatu perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga yang menyebabkan kurva permintaan bergerak ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan. Jadi, titik keseimbangan merupakan suatu titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran tersebut saling berpotongan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan keseimbangan pasar. Jadi, adapun teknik menentukan keseimbangan pasar tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu secara matematik, dan yang kedua secara grafik, dan yang ketiga secara angka. Adapun yang dimaksud dengan secara matematik adalah suatu keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan.